Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milani Dwi Putri dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini yakni yang pertama, jenis fungsi trigonometri, yang kedua, turunan fungsi trigonometri, yang ketiga, contoh soal dan pembahasan dari turunan fungsi trigonometri serta aplikasi turunan fungsi trigonometri. Sebelum kita mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa aja sih jenis-jenis fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri ada 3. Yang pertama adalah fungsi sinus, yang kedua fungsi kosinus, dan yang ketiga adalah fungsi tangen. Untuk grafik fungsi sinus dimulai dari titik 0 pada 0 derajat, dan untuk grafik fungsi kosinus dimulai dari titik 0 pada 90 derajat, sedangkan untuk grafik fungsi tangen merupakan sin per cos. Materi selanjutnya yakni turunan fungsi trigonometri. Untuk menurunkan suatu fungsi trigonometri harus digunakan rumus dasar penurunan fungsi trigonometri, yakni jika sin x diturunkan maka akan menjadi cos x. Cos x diturunkan akan menjadi min sin x. Tan x diturunkan menjadi sekan kuadrat x, kotangen x diturunkan menjadi min kosekan kuadrat x, sekan x diturunkan menjadi sekan x tan x, serta kosekan x diturunkan menjadi min kosekan x kotangen x. Nah, untuk rumus turunan perkalian dan rumus turunan pembagian pada fungsi trigonometri berlaku sama dengan turunan aljabar, yakni pada turunan perkalian U aksen V plus V aksen U, serta untuk turunan pembagian U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Contoh soal dan pembahasan 1 untuk turunan fungsi trigonometri. Nah, soalnya turunan pertama dari fungsi 3 sin pangkat 52x adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggunakan konsep turunan rantai, yakni dengan cara menurunkan satu persatu dari yang terbesar hingga yang terkecil. Pada soal ini, kita harus menurunkan yang pertama yakni sin pangkat 52x, kemudian kita harus menurunkan sin 2x, lalu kita menurunkan 2x. Nah, penerapannya seperti ini. 3 dikali 5 dikali sin pangkat 42x yang merupakan turunan dari sin pangkat 52x, dikali cos 2x merupakan turunan dari sin 2x, dan dikali 2 yang merupakan turunan dari 2x. Kemudian dioperasikan seperti biasa, dan apabila terdapat identitas dari trigonometri, maka sebisa mungkin dibentuk menjadi suatu identitas trigonometri. Seperti pada soal ini, sin pangkat 42x dipecah menjadi sin pangkat 32x dikali sin 2x dikali cos 2x dikali 2, yang mana 2 sin 2x cos 2x merupakan sin 4x. Nah, oleh karena itu hasil akhirnya merupakan 15 dikali sin 4x dikali sin pangkat 3 2x. Nah, contoh soal dan pembahasan yang kedua untuk turunan fungsi trigonometri. Nah, soalnya yakni selesaikan turunan dari fungsi trigonometri berikut. Untuk A, Y sama dengan X kuadrat sin X. Untuk B, Y sama dengan sin 5X plus cos 6X min sin 3X. Untuk menjawab soal A, kita harus menggunakan konsep turunan perkalian, yakni U dikali V. U merupakan X kuadrat dan U aksennya merupakan 2X. Sedangkan V merupakan sin X dan V aksennya merupakan cos X. Untuk menyelesaikannya, kita harus menggunakan rumus turunan perkalian, yakni Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen, yang mana sudah didapat U, V, dan U aksen serta V aksennya. Kita tinggal memasukkannya saja dan mengoperasikannya seperti biasa, yakni 2X dikali sin X ditambah X kuadrat cos X, kemudian dioperasikan seperti biasa dan didapat hasilnya 2X sin X plus X kuadrat cos X. Untuk menyelesaikan soal B, yakni Y sama dengan sin 5X plus cos 6X min sin 3X,
kita hanya menurunkan seperti biasa dengan menyesuaikan operasi hitungnya, yakni Y sama dengan sin 5X plus cos 6X min sin 3X apabila diturunkan menjadi 5 cos 5X ditambah 6 min sin 6X min 3 cos 3X. Selanjutnya, hasil akhirnya didapat 5 cos 5X min 6 sin 6X min 3 cos 3X. Mudah bukan? Materi selanjutnya yakni aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, buat teman-teman yang bertanya, apa sih gunanya kita belajar turunan fungsi trigonometri? Nah, ini gunanya. Yang pertama, yakni menentukan gradian garis singgung yang merupakan turunan pertama dari suatu fungsi adalah gradiennya. Y aksen sama dengan M. Yang kedua, menentukan interval fungsi naik apabila turunan pertama lebih dari 0 dan fungsi turun apabila turunan pertama kurang dari 0 serta titik stasionernya apabila turunan pertama sama dengan 0 dan tak lupa titik belok. Untuk menentukan titik belok, maka syarat suatu titik belok yaitu turunan keduanya harus bernilai 0. Yang ketiga, yakni penyelesaian soal limit trigonometri dengan syarat 0/0 atau tak hingga per tak hingga dengan menggunakan dalil L'Hopital. Nah, yang terakhir adalah penentuan berbagai rumus, misalnya pada rumus kecepatan yang merupakan turunan pertama dan rumus percepatan yang merupakan turunan kedua. Sekian materi tentang turunan fungsi trigonometri. Saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.